Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam telah mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sesama manusia. Dalam ajaran Islam, perbuatan dosa tidak hanya berdampak pada kehidupan akhirat, tetapi juga bisa menimbulkan akibat buruk yang langsung dirasakan di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menunda azab bagi sebagian orang yang melakukan dosa besar, terutama yang merusak tatanan sosial, menzolimi sesama, dan melanggar batasannya secara terang-terangan. Perbuatan dosa yang dampaknya sangat berat ini biasanya bukan hanya bersifat pribadi, melainkan juga berdampak pada masyarakat luas. Oleh karena itu, Islam sangat tegas dalam memperingatkan umatnya terhadap jenis-jenis dosa tertentu. Dalam berbagai hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa ada dosa-dosa yang azabnya disegerakan di dunia, sebelum siksaan yang lebih berat di akhirat kelak. Mengenali jenis dosa yang mendapat balasan langsung ini sangat penting bagi setiap muslim agar lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Sebab, kehidupan dunia adalah tempat ujian yang nyata. Bila seseorang tidak menjaga batasan-batasan agama, maka ia bisa merasakan hukuman Allah sejak di dunia, baik berupa musibah, kehinaan, ataupun hilangnya keberkahan dalam hidupnya. Berikut 7 perbuatan dosa yang azabnya disegerakan di dunia sebelum akhirat. 1. Berbuat zolim kepada orang lain. Zolim adalah salah satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, kejoliman tidak hanya diartikan sebagai penindasan fisik atau perampasan harta semata, tetapi juga mencakup tindakan menyakiti hati, menuduh tanpa bukti, memperlakukan orang lain secara tidak adil, atau bahkan diam terhadap ketidakadilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kejoliman adalah kegelapan di hari kiamat." Ini menunjukkan betapa beratnya akibat dari kezoliman, tidak hanya di akhirat, tetapi juga di dunia. Doa orang yang dizolimi, meski tidak berdoa dengan kata-kata yang indah atau tanpa suara, akan menembus langit dan langsung didengar oleh Allah. Sebab tidak ada penghalang antara doa orang yang dizolimi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, kejoliman dapat menimbulkan berbagai bentuk kerusakan. Orang yang berbuat zolim akan kehilangan kedamaian dalam hidupnya. Meskipun terlihat sejahtera secara materi, batinnya akan diliputi keresahan, ketakutan, dan kecemasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut keberkahan dari hartanya, menghilangkan kasih sayang dari keluarganya, dan menjatuhkan wibawanya di tengah masyarakat. Balasan ini adalah bentuk peringatan langsung agar pelaku kejoliman menyadari kesalahannya dan segera bertobat. Kejoliman juga bisa menarik musibah yang bukan hanya menimpa pelakunya, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Secara sosial, kejoliman adalah penyakit yang menghancurkan tatanan masyarakat. Ketika kejoliman merajalela, masyarakat menjadi terpecah belah, saling curiga, dan kehilangan kepercayaan satu sama lain. Keamanan tidak lagi terjamin, dan hukum tidak lagi dihormati. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya menegakkan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Pemimpin yang adil mendapat tempat mulia di sisi Allah, sementara pemimpin yang zolim akan menjadi salah satu golongan yang paling berat hisapnya kelak. Bahkan, dalam hadis disebutkan bahwa Allah menunda balasan untuk sebagian dosa, tetapi dosa kezoliman pasti dibalas langsung di dunia. Menjauhi kejoliman bukan hanya perintah agama, tetapi juga bagian dari adab yang luhur. Seorang muslim sejati adalah mereka yang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya dan tidak ingin mengambil milik orang lain secara batil. Ia memilih untuk memaafkan meski mampu membalas, dan ia bersikap adil meski terhadap orang yang tidak disukainya. Inilah akhlak yang diteladani dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dengan menjauhi kejoliman dan menegakkan keadilan,
seseorang tidak hanya menjaga dirinya dari azab dunia, tetapi juga memperkuat fondasi kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Melakukan riba dan menipu dalam transaksi. Riba adalah praktik keuangan yang sangat dilarang dalam Islam. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan perang terhadap orang yang memakan riba, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut riba sebagai dosa yang lebih besar daripada zina sebanyak 36 kali. Praktik riba menghancurkan keadilan ekonomi dan menimbulkan kesenjangan sosial. Pelaku riba memperkaya diri dengan cara yang tidak adil, sementara pihak yang lemah semakin terjerat dalam kemiskinan. Oleh karena itu, azab dunia bagi pelaku riba bukan hanya berupa kegelisahan hati dan ketidakberkahan harta, tetapi juga bisa berupa kehancuran ekonomi yang tiba-tiba. Selain riba, penipuan dalam transaksi juga merupakan dosa besar yang secara eksplisit ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu peristiwa, Rasulullah menemukan pedagang yang menyembunyikan gandum basah di bawah tumpukan gandum kering. Beliau langsung bersabda, "Barang siapa menipu, maka ia bukan dari golonganku." Pernyataan ini sangat tegas dan mengindikasikan bahwa kejujuran dalam transaksi adalah syarat mutlak keimanan. Penipuan, seperti mengurangi timbangan, menyembunyikan cacat barang, atau berbohong demi keuntungan, akan mengundang azab Allah. Azabnya bisa dalam bentuk kehilangan pelanggan, usaha yang bangkrut, hingga hilangnya kepercayaan masyarakat. Orang yang memperoleh kekayaan dengan cara riba atau penipuan juga akan mendapati bahwa hartanya menjadi sumber kesengsaraan. Anak-anak tidak menghormati orang tua, pasangan hidup menjadi tidak harmonis, dan kesehatan terganggu. Bahkan, harta yang diperoleh dengan cara haram bisa menjadi sebab tertolaknya doa, sulitnya ibadah, dan kerasnya hati. Ini adalah bentuk balasan yang Allah berikan di dunia sebagai pengingat bahwa keberkahan tidak terdapat dalam harta haram, meskipun jumlahnya banyak. Islam mendorong umatnya untuk melakukan transaksi yang jujur, saling menguntungkan, dan penuh keberkahan. Dengan menjalankan etika bisnis yang Islami, seseorang tidak hanya menjaga dirinya dari azab dunia, tetapi juga mendapat kedudukan mulia di akhirat. Rasulullah sendiri adalah pedagang yang terkenal jujur sebelum kenabiannya. Keteladanan beliau menjadi pelajaran bahwa integritas adalah fondasi utama dalam bermuamalah. Oleh karena itu, jauhilah riba dan penipuan, karena meskipun mendatangkan keuntungan sesaat, keduanya akan menghancurkan kehidupan di dunia dan akhirat. 3. Membunuh tanpa hak. Membunuh tanpa alasan yang dibenarkan adalah dosa besar yang tidak hanya mengundang murka Allah, tetapi juga mendatangkan azab di dunia yang sangat nyata. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa barang siapa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang sah, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh umat manusia. Ini menunjukkan betapa besar nilai satu nyawa dalam Islam. Pembunuhan merupakan bentuk kezoliman yang paling ekstrim karena menghilangkan hak paling mendasar manusia, yaitu hak untuk hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan hukuman berat bagi pelaku pembunuhan baik di dunia melalui kisos maupun di akhirat dengan siksaan abadi. Azab dunia yang menimpa pelaku pembunuhan biasanya berupa kehidupan yang penuh dengan ketakutan, rasa bersalah yang tak kunjung hilang, hingga kehinaan di tengah masyarakat. Tak jarang, orang yang telah melakukan pembunuhan hidup dalam pelarian, kehilangan kedamaian, bahkan mengalami gangguan mental akibat dosa besar yang terus menghantui dirinya. Tidak ada kedamaian yang bisa dirasakan oleh orang yang telah menumpahkan darah tanpa hak, sebab Allah mencabut rahmat-Nya dari kehidupan orang tersebut. Bahkan jika hukum dunia tidak sempat menjangkaunya, hukum Allah tetap akan berlaku. Dampak sosial dari pembunuhan juga sangat luas. Ia dapat memicu balas dendam antar keluarga, perang antar kelompok, atau bahkan konflik berkepanjangan di masyarakat. Maka dari itu, Islam menempatkan hukum kisos sebagai bentuk keadilan sekaligus pencegahan terhadap pembunuhan. Dalam masyarakat yang beradab, kehidupan satu manusia dihargai sedemikian tinggi, dan Islam meletakkan prinsip ini sebagai salah satu inti ajarannya. Jika pembunuhan dibiarkan tanpa balasan, maka ketentraman akan lenyap dan kekacauan akan menyelimuti kehidupan. Islam juga memberikan jalan bagi pelaku pembunuhan untuk bertaubat.
Tetapi taubatnya harus tulus dan dibarengi dengan penyesalan yang mendalam serta usaha sungguh-sungguh memperbaiki diri. Meski demikian, balasan dunia atas perbuatannya hampir pasti terjadi, karena dosa ini tergolong dalam kelompok dosa besar yang azabnya disegerakan. Oleh karena itu, menjaga nyawa manusia adalah tanggung jawab besar yang harus disadari oleh setiap muslim. Karena nyawa bukan milik siapapun selain milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Menyebarkan fitnah dan gosip. Fitnah dalam Islam bukan hanya sekadar menyebarkan berita bohong, melainkan mencakup segala bentuk pernyataan atau tindakan yang menyebabkan orang lain jatuh dalam bahaya, terhina, atau kehilangan haknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa fitnah lebih dahsyat daripada pembunuhan, karena fitnah bisa memicu konflik besar, memecah belah masyarakat, bahkan menghancurkan peradaban. Penyebar fitnah akan merasakan azab di dunia berupa rusaknya reputasi, dijauhi oleh masyarakat, dan tidak mendapatkan keberkahan hidup. Hal ini terjadi karena Allah membenci hamba yang menanam benih kebencian di antara sesama manusia. Orang yang suka menyebarkan fitnah dan gosip hidup dalam kondisi hati yang kotor dan gelisah. Mereka biasanya merasa tidak tenang karena takut kebohongannya terbongkar. Ketika kebohongan itu terbongkar, maka mereka akan kehilangan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Bahkan, dalam banyak kasus, pelaku fitnah akhirnya menjadi korban fitnah yang lain, sebagai bentuk balasan dari Allah. Hidup mereka dipenuhi konflik, dan relasi sosial mereka penuh dengan pertengkaran dan permusuhan. Dalam kehidupan masyarakat, fitnah adalah akar dari perpecahan dan kerusakan. Ketika berita palsu atau informasi yang belum jelas kebenarannya tersebar luas, maka keharmonisan akan terganggu. Permusuhan tumbuh dari kesalahpahaman, dan kepercayaan yang seharusnya menjadi fondasi hubungan sosial berubah menjadi kecurigaan. Oleh karena itu, Islam mewajibkan umatnya untuk tabayun atau klarifikasi sebelum menyebarkan informasi. Bahkan, diam lebih baik daripada berbicara sesuatu yang tidak pasti atau mengandung keburukan. Islam menekankan pentingnya menjaga lisan, karena lisan adalah alat yang bisa menyelamatkan atau mencelakakan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sebagian besar penghuni neraka adalah mereka yang tidak menjaga lisannya. Maka, menyebarkan fitnah dan gosip bukan sekadar kesalahan kecil, melainkan dosa besar yang mengundang murka Allah. Seseorang yang menjaga lisannya akan mendapat kedudukan mulia di sisi Allah, sedangkan yang menjadikan lisannya sebagai alat menyakiti akan segera merasakan balasan buruk dalam kehidupannya. 5. Mengabaikan kewajiban sholat. Sholat adalah tiang agama, dan siapa yang meninggalkannya secara sengaja telah merobohkan fondasi iman dalam dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa pembeda antara orang beriman dan kafir adalah sholat. Oleh karena itu, meninggalkan sholat bukan sekadar kelalaian biasa, tetapi merupakan dosa besar yang sangat berbahaya. Seseorang yang tidak melaksanakan sholat akan mendapatkan balasan langsung di dunia berupa hati yang gelisah, hidup yang terasa sempit, dan rezeki yang tertahan. Allah berfirman bahwa barang siapa berpaling dari peringatannya, maka ia akan merasakan kehidupan yang penuh kesempitan. Dalam kehidupan nyata, banyak orang yang meninggalkan sholat mengalami kekacauan hidup. Mereka sulit mendapatkan ketenangan, hatinya kosong, dan arah hidupnya menjadi tidak jelas. Hubungan sosial mereka juga mudah retak, karena sholat sejatinya adalah penguat akhlak dan pengendali diri. Tanpa sholat, seseorang cenderung mengikuti hawa nafsu dan tidak memiliki ikatan spiritual dengan Allah. Akibatnya, ia rentan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat lainnya. Azab dunia bagi orang yang mengabaikan sholat tidak selalu berupa musibah besar, tetapi bisa datang dalam bentuk dicabutnya keberkahan dari waktu dan usia. Hari-harinya berlalu tanpa manfaat, amalnya terasa berat dilakukan, dan usahanya terasa sia-sia. Bahkan, banyak masalah yang sebenarnya bisa dihindari jika seseorang menjaga sholatnya. Dalam sholat terdapat kekuatan spiritual yang mampu menenangkan jiwa dan memberi solusi dari berbagai masalah. Sholat juga merupakan bentuk komunikasi langsung dengan Allah. Ketika seseorang mengabaikan sholat, ia telah memutuskan hubungan dengan Sang Pencipta.
Ini adalah bentuk pembangkangan yang sangat serius. Islam mengajarkan bahwa segala urusan dalam hidup, baik dunia maupun akhirat, bersumber dari kedekatan kita kepada Allah. Maka siapa yang menjauh darinya dengan meninggalkan sholat, akan merasakan kerugian besar sejak di dunia, sebelum ia dihisap dengan sangat berat di akhirat kelak. 6. Memutus silaturahmi dengan keluarga. Silaturahmi adalah amalan yang memiliki nilai spiritual dan sosial yang sangat tinggi dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Sebaliknya, memutus tali silaturahmi adalah dosa besar yang membawa dampak buruk tidak hanya di akhirat, tetapi juga di dunia. Orang yang memutuskan hubungan dengan keluarganya akan merasakan kesempitan dalam rezeki, kehampaan dalam hidup, dan sering dilanda masalah yang datang silih berganti. Secara sosial, memutus hubungan keluarga menyebabkan terputusnya dukungan emosional dan sosial yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Dalam banyak kasus, orang yang memutuskan hubungan dengan saudara atau orang tua merasa terasing, bahkan saat ia membutuhkan pertolongan. Keluarga adalah tempat pertama seseorang kembali saat dunia menolaknya. Maka memutus hubungan ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap anugerah Allah. Allah menciptakan ikatan keluarga sebagai bentuk rahmat-Nya, dan siapa yang merusaknya berarti telah menentang hikmah penciptaannya. Azab dunia bagi orang yang memutus silaturahmi dapat datang dalam berbagai bentuk. Kegagalan dalam karir, hubungan sosial yang tidak harmonis, atau hilangnya ketenangan batin. Hidup terasa berat karena seseorang menutup pintu-pintu keberkahan yang Allah janjikan melalui silaturahmi. Bahkan dalam Al-Quran, Allah menyebut bahwa mereka yang memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung adalah orang-orang yang dilaknat dan akan diberikan kebutaan hati. Islam menganjurkan untuk menyambung silaturahmi bahkan kepada mereka yang memutusnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan. Tidak ada salahnya memulai kembali hubungan yang renggang dengan senyum, sapaan, atau sekadar mendoakan kebaikan. Siapa yang melakukannya bukan hanya menghindari azab dunia, tetapi juga mendapatkan balasan besar di sisi Allah. Sebab, menyambung silaturahmi adalah tanda keimanan dan bagian dari akhlak mulia seorang muslim sejati. 7. Berzina atau melakukan perbuatan tercela lainnya. Zina adalah perbuatan keji yang secara tegas dilarang dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, "Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk." Kalimat "jangan mendekati" menunjukkan betapa tegasnya larangan ini, bukan hanya terhadap perbuatannya, tetapi juga segala bentuk pendekatan atau jalan yang mengarah padanya. Zina merusak moral individu, menghancurkan institusi keluarga, dan menimbulkan kerusakan sosial yang luas. Azab dunia bagi pezina bisa datang dalam bentuk aib yang terbongkar, hubungan rumah tangga yang rusak, anak yang terlantar, hingga penyakit menular. Perzinaan seringkali mengawali deretan dosa lainnya, kebohongan, pengkhianatan, bahkan pembunuhan, seperti aborsi atau pembuangan bayi. Orang yang terbiasa melakukan perbuatan ini akan kehilangan rasa malu, dan hatinya mengeras dari cahaya petunjuk Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang berzina ketika sedang berzina maka keimanannya tercabut darinya. Ini menunjukkan bahwa zina tidak hanya merusak jasmani, tetapi juga menghancurkan rohani seseorang secara langsung. Dampak sosial dari zina juga sangat merusak. Ketika perzinaan menyebar luas, masyarakat kehilangan nilai-nilai kesucian, anak-anak tumbuh tanpa kejelasan asal-usul, dan kehormatan wanita menjadi ternoda. Penyakit menular seksual, kehancuran rumah tangga, serta penyebaran pornografi adalah akibat langsung dari budaya zina. Islam menutup semua celah menuju zina, mulai dari menjaga pandangan, menahan hawa nafsu, hingga menetapkan hijab sebagai perlindungan dari fitnah. Allah membuka pintu taubat bagi semua pelaku dosa, termasuk pezina. Namun, selama ia belum bertobat, azab dunia akan menghampirinya dalam bentuk ketidaktenangan hidup, konflik batin, dan kerusakan hubungan sosial. Oleh karena itu,
Penting bagi setiap muslim untuk menjaga diri dari perbuatan keji ini, memperkuat iman, serta membina hubungan yang halal dan diberkahi. Dengan menjauhi zina, seseorang menjaga kemuliaan dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya dari kehancuran dunia dan akhirat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan dunia ini, Allah telah memberikan peringatan kepada hambanya agar tidak melakukan perbuatan yang mendatangkan murkanya. 7 dosa besar yang telah disebutkan di atas adalah contoh nyata dari perbuatan yang akan merusak kehidupan pelakunya, bahkan sebelum hari pembalasan tiba. Islam sebagai agama rahmat telah memperingatkan umatnya agar menjauhi dosa-dosa tersebut demi keselamatan dunia dan akhirat. Setiap dosa yang mendatangkan azab langsung di dunia juga menjadi pelajaran bagi orang-orang beriman, bahwa kehidupan yang diberkahi tidak hanya datang dari usaha duniawi, melainkan juga dari ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangannya. Ketika kita menjaga diri dari dosa, Allah akan menjaga kita dari berbagai keburukan dan menurunkan ketenangan dalam jiwa. Oleh karena itu, marilah kita semua senantiasa muhasabah diri, memperbaiki hubungan dengan sesama, menjaga kewajiban sebagai hamba, dan menjauhkan diri dari dosa-dosa besar yang mengundang azab dunia. Semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang lurus dan menjadikan kita hamba yang taat, bertakwa, dan selamat dari siksa dunia maupun akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.